Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susi. Kali ini saya mau menjelaskan tentang mata kuliah fisika pertemuan pertama subbab vektor. Bab vektor. Di sini saya akan menjelaskan subbab pokok bahasan. Pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan vektor? Apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Kemudian penjumlahan vektor. Kemudian selain penjumlahan vektor, ada juga pengurangan vektor. Kemudian di sini juga vektor satuan. Kemudian di sini ada penjumlahan vektor secara analitis, perkalian skalar atau kita kenal dengan perkalian dot, kemudian perkalian vektor yang dikenal dengan perkalian cross. Mari kita lanjutkan lagi. Target pembelajaran di sini, mahasiswa mampu mencari besar vektor. Nilai dari vektor tersebut ya. Kemudian menentukan vektor satuannya. Kemudian mahasiswa juga mampu menyelesaikan operasi-operasi vektor. Oke, kita lanjutkan dulu. Definisi vektor. Sebenarnya vektor itu pembagian dari besaran. Ada besaran itu diklasifikasikannya, ada yang besaran pokok, besaran turunan. Kalau misalnya dia didefinisikan berdasarkan asal muasalnya. Tapi bila mana di sini besaran vektor itu dilihat dari diklasifikasikan berdasarkan dipengaruhi arah atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya vektor diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya arah, ini dibagi jadi dua, besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu besaran yang tidak dipengaruhi oleh arah. Sedangkan kalau misalnya besaran vektor adalah besaran yang terdiri dari dua variabel, yaitu besar dan arah. Kita ingat lagi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki nilai serta memiliki satuan. Nah, itu yang dikatakan dengan besaran. Kegunaannya besaran untuk apa sih? Untuk pengukuran. Jadi kita ukur besaran massa gitu ya. Besaran energi gitu kan. Kemudian juga besaran momentum gitu kan, besaran panjang. Oke. Nah, salah satu contoh dari besaran vektor itu adalah perpindahan. Karena perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi kalau besar perpindahan cuma itu, beda dengan jarak. Nah, ini sebuah besaran vektor dapat dinyatakan dengan huruf tebal. Jadi besaran vektor itu dapat dinyatakan dengan huruf tebal A atau diberi tanda panah di atas huruf itu. Jadi A tanda panah. Dalam handout ini sebuah besaran vektor dinyatakan huruf yang dicetak tebal. Jadi di slide saya ini dicetak tebal. Nah, ini perpindahan. Kalau misalnya di sini ada besaran perpindahan dari A ke B dinyatakan oleh vektor R. Jadi R di sini ini perpindahan A ke B. Dari A ke B. Ini adalah R. Kita lanjutkan tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor R yang menyatakan perpindahan A ke B
dan vektor S yang menyatakan perpindahan B ke C menghasilkan vektor T yang menyatakan perpindahan A ke C. Kalau misalnya kita gambarkan, kalau kita gambarkan caranya adalah, nah ini cara menjumlahkan dua buah vektor yaitu dengan mempertemukan ujung vektor pertama yaitu vektor R dengan pangkal vektor kedua yaitu vektor S. Maka resultan vektornya vektor T adalah menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua. Kita lihat ya. Oke, di sini mempertemukan ujung vektor pertama. Nah, ini ya, ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Nah, ini ya. Nah, ketemu kan? Maka resultan vektor T-nya itu menghubungkan si pangkal yang pertama dengan si ujung yang kedua ini. Jadi kalau dibilang bagaimana cara untuk menjumlahkan atau menggambarkan jumlah vektor, ya udah berarti ujung ini pangkal ya kan, pangkal, ini pangkal, ini ujung, terus pangkal, lalu ujung. Berarti resultannya adalah dari pangkal ke ujung ini. Besar vektor resultan. Kalau misalnya besar vektor resultan, artinya dia mencari nilainya. Oke, kalau yang tadi itu masih berupa vektor, sedangkan kalau misalnya besar vektor, itu artinya mencari nilainya. Jika besar vektor R dinyatakan oleh R tapi nggak di bold, jadi besarnya itu nggak di bold ya. Dan besar vektor S dinyatakan dengan S, ini adalah nilainya, maka besar vektor T sama dengan apa? Nah ini. Besar vektor T itu dengan akar dari nilai besarnya R kuadrat, nilai vektor R kuadrat ditambah nilai vektor S kuadrat dikurangi 2 kali R kali S cos dari theta. Theta ini sudut antara si R dan si S ini. Nah, oke. Berarti untuk mencari nilai atau besarnya resultan vektornya ini, ya kan, itu adalah akar nilainya yang R kuadrat ditambah besarnya vektor S dikuadratkan dikurangi 2 kali R kali S kali cos theta. Sudut theta menyatakan sudut yang dibentuk antara vektor R dan vektor S. Kita lanjut lagi ke pengurangan vektor. Untuk pengurangan vektor, misalnya A, vektor A dikurangi vektor B dapat dinyatakan sebagai penjumlahan A ditambah minus B. Nah, vektor minus B atau negatif dari vektor B adalah sebuah vektor yang besarnya itu sama dengan vektor B, tetapi arahnya saja yang berlawanan. Sehingga kalau kita gambarkan di sini A ditambah B gitu ya. Kan hasilnya jadi T tadi ya. Nah, sekarang
Kalau misalnya vektor D itu adalah pengurangan A dengan B, berarti si B ini aja ganti arah. Jadi minus B. Berarti pangkal ke ujung, pangkal ke ujung. Sehingga pangkal A ke ujung minus B itu adalah vektor D. Jadi kalau pengurangan itu hanya arahnya diminuskan. Ini ada sebuah soal. Oke. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 20 km, kemudian ke barat 40 km. Selanjutnya bergerak ke selatan 10 km. Nah, tentukan besarnya perpindahan mobil tersebut. Kalau ditanya perpindahan adalah besaran vektor. Jadi dia sangat mempengaruhi arahnya. Berbeda dengan jarak. Jarak adalah besaran skalar. Kalau misalnya jarak, cukup aja tinggal tambahin 20, 40 tambah 10. Jadi berapa jaraknya yang dia sudah tempuh? 20 tambah 40 tambah 10, 60, 70 km. Tapi kalau perpindahan itu enggak, lihat dari posisi akhirnya aja dikurangi dengan posisi awal. Jadi sudah berubah perpindahannya dari mana sampai kemana. Nah, kita tengok di sini, berarti kan siang tadi bergerak ke arah utara 20, ke barat 40, di sini 10. Berarti sisanya itu 10 sama 40 km kan. Sehingga kalau misalnya vektor D-nya itu D sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini sama aja ditanya berapa besarnya nih yang D ini. Berarti tinggal kita jika perpindahan pertama dinyatakan vektor A, perpindahan kedua dinyatakan vektor B, dan perpindahan ketiga dinyatakan vektor C, maka perpindahan total dinyatakan vektor D. Nah, ini diketahui panjang D itu berarti akar aja. Akar dari 40 ditambah dengan 10 kuadrat. Kan tadi kalau rumusnya untuk besar itu oke. Ini ya. Nah, R kuadrat ditambah S kuadrat dikurangi 2RS cos theta. Kalau misalnya ditengok, nah ini antara 10 dengan 40 dia sudutnya 90 derajat. Jadi ya minus 2 kali 40 kali 10 cos 90. Cos 90 kan 0. Jadi 40 kuadrat ditambah 10 kuadrat saja. Sehingga jawabannya 10 akar 17 meter. Mari kita ke vektor satuan. Vektor satuan didefinisikan sebagai R kecil. Nah, ini vektor satuan itu R kecil ya. Sama dengan R besar, R bold, yaitu vektor besaran vektor per nilainya atau besarnya besaran vektor tersebut. Oke. Jadi, ini vektor satuan itu tidak mempunyai dimensi, tidak punya dimensi, dan besarnya satu satuan. Nah, besarnya satu satuan. Dari persamaan di atas, sebuah besaran vektor dapat dinyatakan sebagai besar vektor tersebut dikali vektor satuannya. Jadi, besaran vektor ini sama dengan besar vektor tersebut dikali dengan vektor satuannya. Nah, kali dengan R. Berarti bisa dikatakan
bahwa vektor satuan R menyatakan arah dari vektor R. Jadi R di sini adalah nilainya, sedangkan R kecil di sini adalah arahnya, sehingga kita bisa tahu posisi dan kayak gimana bentuk dari si vektor R ini. Nah, ini terdapat vektor satuan standar dalam koordinat Kartesian di mana arah-arah dari masing-masing sumbu dinyatakan dalam vektor satuan. Vektor satuan I menyatakan arah sumbu X positif. Jadi kalau I itu X positif. X positif itu sebelah kanan. Vektor satuan J menyatakan arah sumbu Y positif. J itu bagian atas. Nah, sedangkan vektor satuan K menyatakan arah sumbu Z positif. Z positif itu ke arah kita mungkin ya, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya X-nya sebelah sini ya, Y-nya yang di atas, Z-nya sebelah sini. Ini slide-nya belum diperbaiki. Nah, vektor R ini dinyatakan oleh apa? Oleh nilai dan vektor satuannya. Jadi Rx-nya Rxi, karena I itu menandakan simbol di arah X. Kemudian Ryj berarti vektor satuan di sumbu Y, sedangkan Rzk berarti vektor satuannya ini nunjukin arah Z. Nah, kalau besarnya gimana? Ya udah, besarnya itu akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat tambah Rz kuadrat. Nah, ini untuk dua dimensi. Vektor dalam dua dimensinya yang ini ya, Dek ya. Nih, vektor dua dimensi. Jadi Bx dan Y aksis jadi sumbu Y, sumbu X ya. Ini dua dimensi. Kalau yang ini sudah 3 dimensi, dia sudah ada 3, 1, 2, 3 kan. Kalau yang ini baru 2. Vektor satuan standar tersebut, setiap vektor dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan dari vektor komponen masing-masing sumbu koordinat. Oke. Jadi bisa dijumlahkan setiap vektor komponen masing-masing sumbu koordinat tersebut. Nah, ini kita ada sebuah contoh. Sebuah vektor perpindahan dari 2,2 ke titik minus 2,5. Tentukanlah vektor perpindahan dinyatakan secara analitis. Kemudian sudut yang dibentuk vektor tersebut dengan sumbu X dan panjang vektornya atau besarnya atau nilai vektor tersebut. Oke, yang A. Terlebih sebelumnya kita gambarkan dulu ya. 2,2 ini X, Y. Berarti 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Sedangkan ke titik minus 2,5 berarti X dengan Y. Tentukan vektor perpindahan dinyatakan secara analitis. Berarti vektor perpindahannya itu karena perpindahan itu posisinya sesudah dikurangi sebelumnya. Nah, berarti kan sesudahnya itu minus 2. Minus 2 dikurangi 2. Jadi minus 4. Oke. Ya, ini pangkal dengan ujung. Kan kalau perpindahan ujung dikurangi pangkal. Oke, bener kan? Berarti minus 2
dikurangi 2, kemudian Y-nya itu 5 dikurangi 2. Sehingga besaran R ini, besaran vektor perpindahan ini berarti minus 4I ditambah 3J. Kemudian sudut yang dibentuk vektor tersebut dengan sumbu X. Mari kita lanjutkan. Di sini sumbu X, di sini adalah tetanya. Nah, berarti sudut yang dibentuknya adalah inverse dari tan harga mutlak RY per RX. Tadi RY-nya itu 3. Di sini RY-nya 3, sedangkan RX-nya itu minus 4. Kalau dikasih tanda harga mutlak, itu tandanya positif. Jadi si minus 4-nya itu udah ganti. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Inverse tan dari 3/4 itu adalah 37 derajat. Berarti sudut yang dibentuknya terhadap sumbu X ini adalah 37 derajat. Nah, kemudian ditanyakan berapa besar vektor R. Berarti kalau misalnya besar vektor R adalah Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, Rx-nya tadi 3, Rx-nya 4 ya. 4 kuadrat, Ry-nya 3. Berarti 3 kuadrat, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu 5 satuan. Slide-nya belum diperbaiki. Nanti insya Allah saya akan perbaiki sehingga tidak membuat kebingungan ya kalian. Kita lanjutkan lagi. Penjumlahan vektor cara analitis. Oke, kita masuk penjumlahan vektor cara analitis. Tapi sebelumnya saya rangkum kembali yang tadi ya, bahwa ada vektor satuan, ada besar dari besaran vektor, kemudian juga kalau besaran vektor dinyatakan oleh besaran nilainya dan vektor satuan tersebut. Mari kita masuk ke subbab yang lainnya, yaitu penjumlahan vektor secara analitis. Jika diketahui sebuah vektor A XAI tambah YAJ dan vektor B XBI ditambah YBJ, maka penjumlahan vektor A dan B itu kita hanya himpun yang vektor satuannya I, berarti XA ditambah XB, ditambah vektor satuan J-nya dikumpulin semua, YA tambah YB. Ini adalah cara penjumlahan vektor ya. Atau secara umum jika menjumlahkan n buah vektor berlaku. Oke, kalau misalnya banyak sekali vektornya, berapa vektor, kita cuman himpun yang berada di vektor satuan I, kemudian vektor satuan J. Oke, bila mana misalkan di sini ada XA, ini vektor A. Vektor A itu kan terdiri dari XAI tambah YAI. Begitu juga vektor B, ada XBI dan YBJ gitu ya. Nah, ini gimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya, nah ini kan tinggal A lalu ditarik ke sini ya, di pangkalnya dikeujungkan, nanti akhirnya pangkal kemudian ke ujung A tambah B, kayak gitu kalau misalnya digambarkan. Nah, ini oke. Ini diketahui dua buah vektor, 3i tambah 2j yang A, yang B-nya 2i dikurangi 4j. Tentukan A ditambah B
dan harga mutlak dari A tambah B. A dikurangi B dan harga mutlak A dikurangi B. Kalau misalnya yang ini menandakan vektornya, besaran vektornya, sedangkan kalau misalnya harga mutlak ini menandakan besarnya berapa sih setelah hasil dijumlah-jumlahkan itu nilai besaran vektor itu berapa. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, yang ini A ditambah B, ingat dihimpun yang I sama I semua, yang J sama J semua. Berarti 3I tambah 2I jadi 5J, 2J tambah minus 4J minus 2J. Berarti di sini 5I minus 2J. Kalau misalnya di milimeter bloknya di sini 3I, 3 yang A itu 3I berarti 1 2 3 ya kan. Kemudian 2J 1 2, oh berarti tinggal tarik dari sini ke sini. Ini adalah vektor A. Kemudian yang vektor B 2I, oh 2I dengan minus 4J, 2I minus 4J. Minus 4J turun ya, dia minus 4J. Oke. 1 2 3 4. 1 2 3 4 minus 2I 2I di sini kan ya. Oke, karena aku pangkal tarik ke sini dapat dia ya. Jadi A tambah B. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya A, oke, besarnya berapa? Besarnya ya sudah, berarti akar 5 kuadrat ditambah minus 2 dikuadratkan sama dengan akar 29. 5 kuadrat kan 25 ditambah 4 jadi 29. Oke, berarti di sini A dikurangi B. A kurangi B berarti 3I ditambah 2J dikurangi 2I kurangi 4J. Berarti 3I dikurangi 2I itu adalah I. Lalu 2J dikurangi minus 4J itu adalah 6J. Berarti jawabannya I tambah 6J. Kemudian kalau misalnya besarnya gimana Bu? Nih A-nya 3I plus 2J, 3I plus 2J, 3I plus 2J. Sedangkan B-nya itu, B-nya tadi ya 2I, oke. 2I-nya di sini sebenarnya 2I, kemudian minus 4J, minus 4J, minus 4J. Oke. Dua I minus 4J. Kok begini ya? Nanti saya perbaiki lagi ya slide-nya. Oke, jadinya I plus 6J. Lanjut. Minus 2I. 2I kemudian 4J. Minus 4J. Minus 4J. Oke, karena dikurangi ya. Tadi kan minusnya minus bener ini. Udah bener ini. Awalnya kan minus 4J ke bawah. Dikurangi. Jadi kan minusnya ke sini. Ya oke, bener ya. Minus 4B. Sehingga di sini A dikurangi B. Tadi kan dia minus 4J nih. Tapi kan kita di sini ada minusnya. Sehingga dia ke atas gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau besarnya berarti di sini kan 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 1 tambah 3, 6 berarti akar 37. Nah, di sini ada soal.
Nyatakan sebuah vektor yang mempunyai besar 4 satuan dan arahnya 60 dari sumbu X positif secara analitis dan tentukan vektor satuannya. Oke, kita bahas dulu yang nomor 1. R sama dengan RXI ditambah RYJ. Diketahui RX itu adalah R kali cos theta. R-nya itu 4 satuan. Dia sudutnya 60. Berarti 2 akar 3. 4 kali cos 60 itu setengah akar 3. Jadi 2 akar 3. Sedangkan RY itu adalah R kali sin theta. Nah, sehingga 4 kali sin 60 berarti 2 satuan. Sehingga besarnya itu besaran R itu, besaran vektor R itu di sini di sini itu 2/3, kebalik ya ini ya. 2/3 I ditambah 2J satuan gitu ya. Oke, kalau vektor satuannya gimana? Vektor satuannya vektor satuannya itu ya udah cos 60 ditambah sin 60 setengah I ditambah setengah akar 3J gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya toh? Ya kan di sini R ya. R itu RX. RX itu berarti kan kalau ditanya cos theta itu adalah RX per R kan. Jadi R kali cos theta itu adalah RX gitu. Sudah betul. Dan ini sin itu adalah RY per R kan. Sehingga R kali sinus theta adalah RY. Sudah betul. Ini rumusnya sudah betul. Nah, tadi berarti sudah selesai ya nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Sebuah benda bergerak dari titik 1,2 meter ke titik 5,0. Tentukan vektor perpindahan benda tersebut. Nah, ini vektor perpindahannya. Berarti besarannya ya R. Sedangkan jarak perpindahan itu ya besarnya, nilainya gitu, nilai dari si besaran. Kemudian kalau yang ini arah dari vektor perpindahan benda tersebut dinyatakan oleh vektor satuannya. Mari kita bahas nomor 2. Oke, tadi dia bilang posisi titik awalnya 1, 2 pindah ke 50. Kita tahu bahwa perpindahan itu posisi akhir kurangi posisi awal. Nah, posisi akhirnya berarti kan 5 dikurangi 1, ya kan? 5 kurangi 1 jadi 4, sedangkan ini 2 dengan 0 dengan 2 ya. Akhirnya kan 0, Y-nya itu. Jadi 0 kurangi 2 minus 2. Dengan demikian R-nya itu adalah 4I dikurangi 2J. Kalau besarnya gimana? Tadi kan ditanyanya jaraknya. Jarak itu adalah besarnya. Kalau jarak ya besarnya, panjangnya. Jadi RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Berarti 4 kuadrat
tambah minus 2 kuadrat. Jadi 4 kuadrat itu 16, minus 2 kuadrat itu 4. Jadinya 20. 20 itu 4 dikali 5. Jadi 4-nya keluar, jadi 2 akar 5 meter. Lalu bagaimana dengan vektor satuannya? Vektor satuannya ingat yaitu besaran vektor dibagi dengan besarnya. Nah ini 4 dibagi 2 akar 5 dikurangi 2 dibagi 2 akar 5. Jadi kan harusnya 2 per akar 5i dikurangi 1 per akar 5j. Tapi semua dikalikan lagi dengan akar 5. Jadi yang di atas kali akar 5, yang di bawah kali dengan akar 5, nanti hasilnya dapat dia 2 kali akar 5 per 5i dikurangi akar 5 per 5j. Oke, kita masuk ke nomor 3. Soal nomor 3. Diketahui vektor A 3i tambah 4j. Nah, tentukan konstanta skalar C. Jadi dia pengen tahu nilai C-nya setelah sehingga berlaku C-nya, C dikalikan A itu 10/1. Maka dari itu kita yang harus kita tahu adalah apa? Nilai A-nya itu berapa satuan sih gitu ya. Berarti skalarnya A-nya itu berapa sih? Nilainya berapa sih, Kak? Kalau ditanya nilai berarti besarnya kan ya. Kalau besarnya berarti akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Mari kita tengok. Nah, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat 5 satuan. Sehingga C dikalikan 5 pengennya 10 satuan. Berarti tahulah konstanta C-nya itu adalah 2 satuan. Kita masuk ke nomor 4. Oke. Nomor 4. Diketahui A-nya itu adalah 2i tambah 4j. B-nya minus 7i. C-nya 8j. Tentukan A ditambah B dikurangi C. Lalu yang B-nya adalah harga mutlak atau besarnya A tambah B tambah C. Mari kita kerjakan dulu yang A. Nah ini A ditambah B kurangi C. 2i tambah 4j itu adalah A. Kemudian B-nya kan minus 7i tambah 8j. Jadinya 5i. Gabungin aja 2i dikurangi 7j minus 5i. Kemudian 4 dikurangi minus 8j minus 4j. Sehingga besaran vektornya ini adalah minus 5i kurangi 4j. Kalau misalnya di sini berapa harga mutlaknya gitu ya. Oke. Ya, ini tambah soalnya bukan minus ya. Berarti ditambah 8j, 4j tambah 8j, 12j. Tanda harga mutlak ini menandakan dia merupakan besar atau nilainya. Sehingga di sini akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, diakarkan jadi 13 satuan. Oke, masuk ke subbab yang baru yaitu perkalian skalar. Perkalian skalar atau juga sering disebut perkalian titik dot produk gitu ya. Perkalian titik, perkalian dot
dari dua buah vektor menghasilkan besaran skalar. Jadi ada dua buah vektor yang dikalikan jadinya skalar, itu menggunakan perkalian dot atau perkalian titik. Jadi ada dua buah vektor yang nanti akan menghasilkan sebuah besaran skalar, kita kasih perkaliannya bentuknya dot atau titik. Nah, ini rumusnya A besaran A dot besaran B itu adalah A kali B kemudian cos dari theta. Tetanya adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Jika diketahui A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK dan B itu adalah BXI tambah BYJ tambah BZK, maka ini tinggal AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Jadi tinggal dikalikan saja. Sebagai hasil perkalian skalar ini, contohnya adalah usaha. Usaha itu W sama dengan F dikalikan S. Ya, F-nya adalah vektor, S-nya itu jarak atau perpindahan dua buah vektor, tapi hasilnya usaha. Usaha itu skalar kayak gitu ya. Energi potensial, flux magnet itu juga. Nah, ini A dengan B ini adalah tetanya. Perkalian skalar. Oke, ini animasinya. Ini perlu diingatkan atau perlu diperhatikan dalam perkalian skalar I dengan I, J dengan J, K dengan K itu satu. Sedangkan I dengan J atau J dengan K, K dengan I hasilnya 0. Jadi semua yang berbeda untuk perkalian skalar itu 0. Sedangkan kalau untuk yang sama itu 1. Oke, contohnya lagi. Dua buah vektor A 3i tambah 4j, B 4i dikurangi 2j. Tentukan sudut vektor antara A dan B tersebut. Nah, ini A dan B, 3i 4j. 3i 4j gitu ya. Kemudian yang B-nya 4i 2j. Nah, ini sudutnya gimana? Berarti kan tadi perkalian A perkalian dot A titik B sama dengan AB cos theta kan ya. Sehingga kalau misalnya untuk menentukan sudut vektor A dan B berarti cos theta itu adalah A dot B per AB. Nah, A dot B itu adalah 3i tambah 4j dikalikan 4i kurangi 2j. Kalau misalnya 3i kali 4i jadinya kan 3 kali 4 gitu ya. Kalau misalnya 3i kalikan minus 2j karena i dengan j-nya itu 0 berarti tambah 0. Kemudian 4j kali 4i juga tambah 0. Nah, ini baru 4j dengan 2j berarti kan 4j kali dengan minus 2j, j dengan j kan 1. Jadi 3 tambah 4, 3 kali 4 ditambah 4 kali minus 2. Jadi jawabannya 4. Sehingga perkalian dot ini lebih sederhana. Kalian cuman ya udah kaliin aja yang samanya, yang enggak samanya enggak usah dikaliin karena pasti akan menghasilkan nilai 0. Nah, berarti kita dapat bahwa di sini A kali B itu adalah tadi
3 kali 4, 3 kuadrat. Oke. Di sini kan A kali B 4, sedangkan besar vektor A-nya, besar vektor A-nya yang ini ya, 3 dengan 4 itu 5. Sedangkan besar vektor B akar 20. Sehingga nanti dapat cos tetanya itu adalah 4 dibagi dengan 5/20. 5 akar 20, maaf. 4 per 5 akar 20. Jadi 4/10 ya kan, karena 20 itu adalah 4 kali 5, 4-nya keluar, jadi 5 kali 2 10 akar 5, sehingga ini adalah 2 per akar 125, karena dibagi 2 bagi 2 5, 5-nya dimasukkan jadi 25 kali 5 itu 125. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, berarti cosnya itu ya kan, berapakah menghasilkan cosnya 2 per akar 25 itu? Ternyata sudut 79,7 derajat. Kita masuk ke perkalian vektor. Perkalian vektor atau perkalian silang atau dikenal dengan perkalian cross. Dari dua buah vektor menghasilkan besaran vektor lain, di mana berlaku A cross B sama dengan C. A cross B sama dengan C. Nah, besar C itu adalah A kali B sin theta. Berarti A kali B kali sin theta. Arah vektor C selalu tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Untuk menentukan arah vektor C, dapat diperhatikan gambar di bawah ini. Diketahui hasil A dan A cross B tidak sama dengan B cross A. Walaupun besar vektor hasil perkalian silang itu sama, tetapi arahnya saling berlawanan. Nah, ini dia. Berarti kalian harus pahami, walaupun besar vektor hasil perkaliannya itu sama, walaupun nilainya sama, tapi arahnya saling berlawanan. Ya, di sini perlu kita bold nanti ya. Walaupun besar vektor hasil perkalian silang itu sama, hasilnya sama, tapi arahnya saling berlawanan. Jadi, kalau misalnya A kali B itu tidak sama dengan B dengan kali A, tapi nilainya sama, tapi arahnya yang berlawanan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini A dengan B, dia hasilnya theta, kan, dikroskan A kali B, dia hasilnya ke atas. Nah, ini A kali B, tapi arahnya ya B dikalikan A dulu, B kali cross A, dia hasilnya ke bawah. Nah, berarti C sama dengan minus daripada C. Perkalian vektor, mari kita perhatikan animasi di samping ini. Nah, ini A kali A cross B. Oke, perlu diperhatikan dan diingat dengan dalam perkalian cross. Oke, ini bukan perkalian titik tetapi perkalian cross atau perkalian silang. Adalah I kali I, J kali J, K dengan K itu 0. Kebalikannya ya tadi ya. Ini I kali I, J kali J, K dengan K itu 0. Sedangkan I kali J hasilnya K. Jadi kalau dibilang ini searah jarum jam ya. I ke J, I ke J hasilnya K. I ke J hasilnya K, J ke K hasilnya I, K ke I hasilnya J. Oh, sorry. Berarti ini bukan arah jarum jam ya.
berlawanan arah jarum jam. I kan sebelah X ya. I ke J hasilnya K gitu kan ya. J ke K hasilnya I. I ke K ke I hasilnya J. Oke, ini berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau misalnya sejalan dengan arah jarum jam, coba kita tengok J ke I di hasilnya minus K gitu ya. Oke, K ke J hasilnya minus I. Sedangkan I ke K hasilnya minus J. Jadi ini yang searah jarum jam, yang di atasnya adalah berlawanan arah jarum jam. Untuk menentukan arah hasil perkalian silang dari dua buah vektor, dapat menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya ada yang terkait dengan perkalian silang, itu kita bisa menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Jadi nanti bisa diaplikasikan di beberapa bab fisika atau pembahasan fisika lainnya. Jika urutan perkalian dari dua buah vektor A cross B, maka 4 jari menyatakan putaran sudut terkecil dari vektor A ke vektor B. Ibu jari menyatakan arah dari hasil kedua vektor tersebut. Jadi 4 jari itu menyatakan arah putaran sudut terkecil dari vektor A ke vektor B, sedangkan ibu jarinya menandakan arah dari hasil kali kedua vektor. Nah, ini untuk memahami aturan ini perhatikan animasi di bawah ini. Jadi A kali B, ini animasi bisa diklik ya. Oke, enggak bisa. Oke, A kali B. Oke, nanti di bahasan selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana perkalian cross ini bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi yang bagian jari-jarinya itu putarannya, sedangkan yang ibu jari itu menandakan arah. Diketahui dua buah vektor. Di sini 3i tambah 4j, yang B-nya 4i dikurangi 2j tambah K. Ini A cross B atau A silang B. Buktikan kalau misalnya A cross B sama dengan minus B K cross A. Tadi kan juga seperti itu ya. Jadi A kali B sama dengan minus B cross A. Jadi nilainya sama tetapi arahnya berbeda. Kita jawab A kali B 3i kali 4i. Kemudian 3i kali 2j. 3i kali K. Lalu 4j kali 4i. 4j kali minus 2j. 4j kali K. Nah, ini ingat bahwa perkalian cross yang sejenis itu 0. Jadi 3 kali 4 karena ada i-nya ya jadi kali 0. 12. Jadi yang sejenis nggak usah kita pedulikan ya. Nah, ini yang beda jenis aja. I kali J. I kali J dia hasilnya K, berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti positif ya. I kalikan K. I kalikan K jadi minus J. Ini berlawanan searah jarum jam, jadi negatif. Kemudian J dengan I. J dengan I juga searah jarum jam sehingga dia negatif K. Lalu J dengan J tidak perlu kita pedulikan. Kemudian J dengan K. J dengan K akan menghasilkan positif I karena dia berlawanan dengan arah jarum jam, selalu positif.
Sedangkan B dengan A dengan metode yang sama kita dapatkan minus 4I 4I kali 3I 4I kali 4J minus 2J kali 3I minus 2J kali 4J, kemudian K dikalikan 3I, K kalikan 4J. Yang II ini gak usah kita pedulikan, sama yang JJ ini juga gak usah dipedulikan. Karena J kali J 0, I kali I juga 0. Sehingga di sini 4 kali 4, 16. I dengan J, I dengan J. Arahnya berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam itu positif. I dengan J hasilnya K. Kemudian J kali I. J kali I searah jarum jam. Berarti dia J kali I minus K. Ya, karena negatif karena searah jarum jam. Kalau K kali I, K kali I, K kali I searah. Maaf. K kali I. Maaf. K kali I dapatnya J kan, berlawanan arah jarum jam. Berarti 3J ya ini ya. 3J. 3J. Kemudian ini sudahkah? Sudah ya. Ini kan lalu K kali 4J. Nah, ini K dengan J berarti ya. Ini belum diperbaiki lagi, harusnya 1 kali 4 ya. 1 kali 4 K dengan J itu adalah minus I gitu. Sehingga dapatlah jawabannya K-nya 16 dikurangi minus K. Berarti kan positif ya, 22K. Lalu J-nya 3J. Oke, ini I-nya I-nya minus 4I. Berarti kan sama dengan yang di atas ya. Oke, sama nilainya, tetapi arahnya beda. Di sini 4I, di sini minus 4I, di sini 3J, di sini plus 3J. Ini minus 22K, di sini plus 22K. Jadi minus A cross B itu adalah nilai dari B kali A yang tadi ya. Jadi A kali B sama dengan minus B kali A. Dari nilainya, dari besarnya sama, tetapi dari arahnya dia beda. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Oke, nomor 1. Tentukan sudut yang dibentuk vektor A I tambah 2J minus K dan vektor B 3I minus 4K. Nah, oke. Nah, ini dia. Di sini kalau misalnya A kali B itu di sini kan I tambah 2J minus K, vektornya 3I minus 4K yang B. Berarti A kali B-nya tinggal kita 1 kali 3. Oke, tinggal dikalikan dulu ya, kalikan perkalian dot. Coba kita lihat lagi soalnya. Kalau perkalian dot berarti kan
1 kali 3 ya kan, 3, kemudian minus 1 kalikan minus 4 jadi 4. Karena kalau perkalian dot itu yang perlu kita perhatikan cuman yang samanya saja kan ya. Berarti 4, 1 tambah 4 itu adalah 7 ya. Oke, tar dulu. Berarti 3i tambah 4j. Oke. Nah, ini besarnya itu kita tengok tadi akar 6, akar 5. Ya. Oke. Nah, ini kan tadi i kali i 1, berarti 3 kali i kali i, berarti kan 3 tambah 4 itu 7. Berarti nilai sudut antara A dan B cos theta kan tadi A dot B itu sama dengan AB kalikan cos theta. Berarti cos theta itu A titik B per AB, berarti 7/5 akar 6, sehingga theta itu adalah inverse dari cos theta ini ya. Oke, dengan demikian kita dapat 55,1 derajat. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan panjang proyeksi A 4i tambah 2j minus k terhadap arah vektor i tambah 3j minus 4k. Nah, ini tak masuk nomor 2. Oke, panjang AB menyatakan panjang proyeksi A terhadap B yang besarnya berapa. Nah, kita tahu bahwa AB adalah A cos theta. Oke. Nah, A cos theta berarti kalau tadi cos theta itu adalah A dot B per AB kan. Jadi tinggal A-nya dipindahkan saja ke sini. Ya, maka dari itu nilainya adalah A dot B per nilai yang besarnya B. Nah, A dot B kita tengok yang A dot B. A dot B, cari aja yang sama. 4 kali 1, 4. Ditambah 2 kali 3, 6, 10. 1 kali 4, 4. Berarti 4 kali 10 tambah 4, 14. Oke, 14 per akar 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat akar 26. Kita lanjutkan lagi ke ke pertanyaan nomor 3. Soal nomor 3. Nah, ini diberikan juga 3 buah vektor A 1i tambah 2j kurangi k, yang B-nya 4i tambah 2j tambah 3k, sedangkan C 2j kurangi 3k. Tentukan A dot B cross C. Kemudian A dot ini ya, dot B tambah C, lalu C A cross B tambah C. Mari kita bahas. Nah, ini oke, dia minta A kali A dot B cross C. Berarti kita B cross C dulu ya.
berarti 4I kali 2J. Ya, akan 8I dengan J. I dengan J searah jarum jam, hasilnya negatif K. Negatif K. Gitu ya. Maaf saya salah. I dengan J itu berlawanan arah jarum jam. I dengan J berlawanan arah jarum jam sehingga hasilnya 8K. Nah ini I dengan K. I dengan K hasilnya negatif J. Ya karena di sini negatif juga sehingga plus 12J. Begitu juga di sini minus 6J kali K. J dengan K itu berlawanan arah jarum jam sehingga dapat I ya, 12I. Lalu K dengan J. K dengan J. K dengan J itu hasilnya negatif juga. Oke, sehingga dapat minus 12I. Ya, di sini kan minus 6I, lalu di sini minus 6I juga, jadi 12I. Kemudian kita kalinya dot, berarti yang samanya aja, minus 12, oke, ditambah 24, minus 8. Jadi minus 20 tambah 24, jawabannya adalah 4. Seperti itu. Kemudian yang ini B tambah C. B tambah C. Berarti kan tinggal ditambahkan saja. Oke. 4I tambah 4J. Karena 3K dikurangi 3K kan 0, jadi 4I tambah 4J. Lalu A dot B tambah C. Berarti tinggal dilakukan proses perkalian dot yang sama aja. Berarti I dengan I itu adalah 4. 4I kan nilainya 1. Sedangkan 2J dengan 4J itu kan 8 ya, 8J 811 gitu ya. Jadi 8 tambah 4 tambah 8 12 kayak gitu. Kita lanjutkan lagi. Yang ini A cross berarti I kali 4I nggak usah kita pedulikan. Kemudian I dengan perkalian 4J, I dengan J, I dengan J, I dengan J akan menghasilkan K. Ya, jadi 4K. Lalu nanti 2J kali 4I, 2J kali 4J, minus K kali 4I, minus K kali 4J. Sehingga dapat I dikurangi 4J kurangi 4K. Mungkin kalian bisa lebih dirincikan lagi di kertasnya masing-masing. Kita masuk nomor 4. Buktikan vektor R 3I tambah 2J minus 4K dan S 2I tambah J tambah 2K adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti 90 derajat. Nah, dua buah vektor tegak lurus dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti si R dengan S, dia RS itu cos 90, RS-nya 0, makanya 0 hasilnya. Nah, kita RS RX kali SX tambah dengan RY kali SY tambah RZ
kali SZ. Nah, ini jika diketahui R-nya itu 3I, 2J, 4K, di sini 2I, J 2K, maka RS-nya itu 3 kali 2 perkalian dot ya. 3 kemudian 2 kali ini kan juga kali 1 2, lalu minus 4 kali 2 minus 8. Di sini 6 tambah 2 kan 8, kurangin 8 0. Jadi kan benar ya. Jadi benar kalau misalnya si vektor R sama vektor S dia tegak lurus 90 karena perkalian dot dari si R dengan S ini menghasilkan nilai 0. Terima kasih. Perkuliahan vektor pertemuan pertama, insya Allah saya akan buat video yang kedua mengenai soal-soal vektor. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya untuk yang menonton. Jangan lupa like, share, komen yang positif, serta subscribe. Mohon disimak video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.